Masuk ke bulan Juni tahun 2023, kita masih memiliki banyak update menarik seputar dunia kamera yang gue yakin kalian nggak boleh sampai lewatkan. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Pertama, ini ada informasi baru lagi seputar kamera mirrorless atau kamera cinema entry level Sony FX10 yang katanya bakal jadi kamera cinema termurah dari brand Sony. Sony Alpha Rumors itu mengklaim kalau trusted source mereka udah mengiyakan bakal ada kamera cinema entry level lagi, tapi spek yang dijabarkan di dalam artikel ini itu belum berasal dari si trusted source ini. Tapi menurut gua tetap jadi informasi yang menarik karena biasanya kalau udah trusted source mengiyakan itu potensinya sangat besar kalau kamera ini memang bakal hadir. Katanya kamera ini bakal menghilangkan beberapa mounting threads di bodi kameranya. Jadi kalau kalian perhatikan FX30, FX3 itu kan di bodinya ada quarter 20 mount juga ya di sekitaran bodinya. Dan katanya di sini bakal dihilangkan karena dia adalah kamera yang berada di entry level lagi di jajaran Cinema FX-nya Sony. Cuman yang membingungkan dari artikel ini, di situ tertulis kalau kamera ini menghilangkan mechanical shutter, electronic ND, dan juga IBIS. Dan buat gue pribadi agak membingungkan karena FX30 dan FX3 juga udah menghilangkan electronic shutter. Jadi gue nggak tahu di sini menghilangkan dari kamera apa perbandingannya. Lalu ada electronic ND yang gue juga agak bingung karena FX3, FX30 juga nggak bawa electronic ND gitu ya. Jadi gue nggak tahu kenapa dihilangkan atau mungkin spek ini justru mengacu pada kalau di sini bakal hadir electronic ND gitu ya. Jadi ya agak membingungkan sebenarnya dengan apa yang udah dijabarkan di FX3 dan FX30 yang udah dibawa gitu. Jadi artikelnya ya masih kalian tanggapi dengan cukup netral aja karena informasinya balik lagi belum dari trusted source kalau untuk spesifikasinya ini. Tapi kalau memang sebenarnya kamera ini bakal bawa electronic ND, itu sebenarnya menarik banget karena mempermudah shoot di kondisi overexpose. Dimana gua yakin ini dibutuhin banget di jajaran kamera-kamera cinema, entah kenapa kalau memang hadir kok hadirnya di FX10 gitu ya, yang versi rendah. Dan gue pribadi pernah coba juga electronic ND itu satu-satunya kamera yang pernah gue coba membawa fitur tersebut adalah Ricoh GR3. Dan gue selalu berharap electronic ND tersebut diterapkan oleh kamera-kamera lain. Karena di GR3 aja lumayan banget. Kita siang-siang atau sore lah gitu yang cahaya nggak terlalu parah, kita bisa bikin slow exposure gitu ya, long shutter. Walaupun cuma sekitar 1 detik, tapi ya itu mantep banget. Dan gua rasa bakal kepake banget kalau dihadirkan di kamera yang cukup video-centric. Lalu selain itu, masih dari Sony Alpha Rumors, kita dapat detail tambahan juga seputar Sony A6700. Katanya kamera ini bakal bawa fitur AI dan touchscreen yang sama dengan ZV-1 Mark II yang kemarin memang cukup menarik juga. Dan bakal bawa body dengan style A7C. Yang membuatnya jadi terlihat kalau kamera ini bakal jadi kamera APS-C yang cukup high-end kalau memang bodinya bakal jadi lebih gede gitu ya, bakal se-A7C. Jadi ya mungkin dia akan beradu dengan X-H2 atau X-H2S. Kita lihat nanti kayak gimana. Dan dari trusted source-nya ini juga dibilang kalau kamera ini bakal diluncurkan di tanggal 12 Juli nanti. Jadi ya cukup dekat buat kita pantau karena kamera ini emang yang udah ditunggu-tunggu bertahun-tahun kehadirannya. Selanjutnya ini ada Yongnuo yang sudah meluncurkan teaser lensa 50mm f1.8 buat kamera Fujifilm. Sebelumnya Fuji Rumor udah kasih leak serupa, cuman sekarang udah di-post aja secara resmi oleh sosial media Yongnuo sendiri di China sana. Tapi kita sempat bahas juga waktu ada leaknya dari Fuji Rumors. Dan terlihat kalau lensa ini bakal membawa layar LCD informasi di bodinya. Jadi masih sama dengan leak yang pernah kita bahas juga yang udah dijabarin sama Fuji Rumors. Cuman di sini gue sih berharap karena semakin dekat juga dengan kehadirannya gitu ya. Gue berharap kalau dia nggak jualan estetik keren aja dengan si layar LCD-nya ini. Tapi lebih ke picture quality yang maksimal. Itu yang menurut gue harus jadi priority. Nah dari informasi terbaru ini lensanya bakal dirilis di bulan Juni ini. Jadi harusnya cukup dekat dan kita tunggu aja seperti apa lensanya bakal diluncurkan. Maksudnya kualitasnya seperti apa ketika sudah diluncurkan nanti. Lanjut lagi, ini ada DJI yang kembali dengan rumor dari Twitter @dealsdrone dengan DJI R3.
Jadi ini baru berupa bocoran foto-foto aja sama video yang diklaim merupakan pengetesan dari Air 3 ini. Videonya jelek banget ya, jadi kita taunya cuma bisa iyain aja dari si rumornya ini, nggak bisa terlalu terlihat jelas soal drone-nya. Tapi yang perlu kalian tahu dari deals drone ini adalah akurasi rumornya yang sangat tinggi. Sampai yang bahas kalau Mavic 3 bisa pakai Google FPV aja itu berasal dari dia gitu ya. Gua pertama tahu dari dia sebelum fiturnya diluncurkan, dan ketika udah diluncurin itu dalam bentuk firmware update dan nggak diworo-woroin sama DJI. Jadi rata-rata orang taunya dari rumor si deals drone ini gitu, yang menurut gua membuatnya jadi sangat-sangat valid untuk menjadi acuan rumor-rumor drone ke depannya. Dan paling sekarang yang gua heran cuma berapa banyak lagi aja gitu ya drone yang mau dijual sama DJI. Karena udah banyak banget drone mereka dan gua udah kewalahan juga bahas setiap drone-dronenya. Jadi ya kita lihat apa yang bakal ditawarkan oleh Air 3 ini. Karena gamenya lumayan menarik. Mini 3 Pro gitu kan ke Mavic 3 Classic, Mavic 3 Pro. Maksud gua sangat-sangat apa ya, gue nggak tahu dia bakal mengisi lubang di spek mana lagi gitu, karena Mini 3 Pro ke si Mavic 3 Classic aja kayaknya udah ya segitu worth it upgrade-nya gitu ya. Kalau ada Air lagi di tengah, gue nggak tahu, mungkin sensor 1 inch mungkin. Terakhir, sebagai pengingat juga, kalian udah bisa buat cobain fitur generative AI di Adobe Photoshop Beta. Jadi kalian bisa cobain dengan download dulu aja Photoshop Betanya di aplikasi Creative Cloud kalian. Kalau kalian langganan subscription Adobe, kalau kalian pakai versi Patani ya berarti nggak bisa gitu ya. Buat yang pakai Ori, silahkan tinggal download aja. Dan tools ini bener-bener powerful banget. Gue sempet tes dan possibility-nya gokil abis buat berbagai kebutuhan karena dia bisa mengenerate objek-objek tertentu, bahkan bisa kita setting untuk mengubah environment di sekitar subjek yang kita seleksi gitu ya. Jadi ya dari pengalaman gue mungkin ada beberapa hal yang perlu diadaptasi, ada kitanya juga harus belajar gitu ya buat penggunaan AI-nya, tapi so far bener-bener potensinya sangat-sangat powerful. Dan gue sangat saranin kalian untuk cobain juga. Karena udah banyak kreator yang sharing-sharing hasilnya juga di Instagram dan sosial media lainnya. Tapi ya, paling itu aja sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Shutter News kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat temen-temen yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Aska, dan jangan lupa untuk berkarya.